Aku Alen. Aku Jihan. Aku Nada. Welcome to Ternyata. Oke, jadi ini adalah video pertama dari konten atau segmen Oh Ternyata. Nah, di Oh Ternyata ini kita akan banyak membahas hal mengenai okupasi terapi nih, yang insya Allah dari referensi atau sumber-sumber terpercaya, juga dari pengalaman beberapa orang. Nah, tapi sebelum kita tahu lebih dalam atau hal-hal lebih detail, pasti kita harus tahu dulu dong mengenai okupasi terapi itu sendiri. Nah, okupasi terapi adalah profesi yang membantu orang-orang di semua usia untuk dapat melakukan hal yang mereka inginkan melalui penggunaan kegiatan terapeutik sehari-hari. Nah, okupasi terapi ini juga membantu bagaimana caranya mereka hidup dengan mempromosikan kesehatan, lalu mencegah penyakit, serta memperbaiki hidupnya. Oke, jadi siapa saja sih orang-orang yang biasanya dibantu oleh okupasi terapi? Yang pertama itu ada orang-orang dengan penyakit seperti stroke, kanker, demensia, Alzheimer, dan lain-lain. Terus juga ada orang-orang dengan pasca trauma seperti TBI, amputasi, lalu juga yang habis melakukan operasi. Terus juga teman-teman kita penyandang disabilitas, lalu orang-orang yang memiliki gangguan psikososial atau permasalahan jiwa, juga orang-orang yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan Setelah sosial. dijelaskan oleh Jihan tadi tentang apa itu okupasi terapi dan siapa aja sih yang ditangani oleh okupasi terapi, aku di sini akan sedikit menjelaskan tentang cara atau peran okupasi terapi dalam melakukan terapinya. Biasanya, seorang okupasi terapi melakukan intervensi disesuaikan untuk meningkatkan atau mengembalikan kemampuan orang tersebut untuk melakukan aktivitas sehari-hari serta mencapai tujuannya. Nah, tentunya dalam melakukan intervensi ini, okupasi terapi memiliki prinsip di mana fokusnya adalah mengadaptasi lingkungan atau tugas agar sesuai dengan orang tersebut, dan pastinya praktek ini sesuai dengan evidence base. Nah, apa sih maksudnya kemampuan sehari-hari? Apa sih maksudnya mengembalikan? Aduh, bingung gak sih? Kayaknya ribet banget gitu bahasanya. Aku kasih contoh ya. Misalkan orang dengan gangguan psikososial atau gangguan kejiwaan sangat sulit untuk melakukan bersosialisasi atau antisosial semacam itu. Nah, kita sebagai okupasi terapi berusaha mencari cara bagaimana orang tersebut ini bisa kembali ke dalam lingkungan masyarakat, bisa bersosialisasi. Bahkan jika ini orang dewasa, bagaimana caranya dia dapat bekerja lagi. Kadang kan orang dengan gangguan jiwa dianggap miring oleh orang-orang masyarakat umum dengan stigma yang itu kan orang gila, itu kan orang ini nggak bisa. Nah, peran kita itu bagaimana agar mereka dengan gangguan ini bisa terjun ke dalam lingkungan masyarakat. Dan tentunya untuk melakukan intervensi ini atau terapi ini, kita butuh juga diagnosis dari dokter, dari psikolog, psikiater, dan semacamnya. Jadi kita nggak bisa asal sembarangan nih teman-teman. Biasanya kita melakukan terapinya ini sesuai dengan minat dan bakatnya juga. Nah, terus pengetahuan dan keahlian apa sih yang harus dipelajari dalam okupasi terapi? Apa aja sih yang harus kita punya sebagai okupasi terapi? Yang pertama pastinya pengetahuan ilmu okupasi terapi. Yang kedua, pengetahuan ilmu rehabilitasi medik. Yang ketiga, pengetahuan ilmu kedokteran dasar. Yang keempat, pengetahuan ilmu kesehatan. Dan yang kelima, kemampuan komunikasi. Nah, kita wajib banget nih untuk menguasai 5 komponen. Nah, teman-teman, terus sebenarnya kapan sih okupasi terapi itu ada di Indonesia? Jadi pada tahun 1970 udah ada 2 orang lulusan pendidikan okupasi terapi. Yang pertama ada Bapak Joko Susetyo, beliau ini lulusan dari Australia, dan yang kedua ini Bapak Hari B. Siahan, beliau ini lulusan dari New Zealand. Nah, setelah beliau bekerja di Indonesia, okupasi terapi ini mulai berkembang, terutama di rumah sakit di kota-kota besar seperti Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Fatmawati, dan Rumah Sakit Ortopedi. Selain itu,
mulai juga berdatangan nih relawan-relawan okupasi terapi dari luar negeri yang datang ke Indonesia untuk memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk okupasi terapi. Lalu dilanjut pada tahun 1990-an, ada 4 orang dari Akademi Fisioterapi Surakarta yang dikirim ke Kanada untuk mempelajari ilmu okupasi terapi. Nah, 4 orang ini ada Bapak Tri Budi Santoso, Bapak Bambang Kuncoro, Bapak Dedi Suhandi, dan Bapak Komarun. Nah, beliau ini dibiayai oleh The Canadian International Developmental Agency. Nah, setelah beliau selesai menempuh pendidikannya di Kanada, beliau kembali ke Indonesia dengan gelar Bachelor Science of Occupational Therapy dan ngajak nih teman-temannya, yaitu tadi Bapak Joko Susetyo dan Bapak Hari Besian untuk mendirikan IOT atau Ikatan Okupasi Terapi Indonesia, atau bahasa Inggrisnya itu Indonesian Occupational Therapy Association pada tahun 1994. Nah, dengan berkumpulnya mereka berempat nih, mereka membangun Akademi Okupasi Terapi di Surakarta pada tahun 1990. Nah, selanjutnya pada tahun 1997, Akademi Okupasi Terapi Surakarta untuk pertama kalinya menghasilkan tenaga okupasi terapi dengan program Diploma 3 atau D3 dan langsung bekerja di berbagai jenis bidang kesehatan yang ada di Pulau Jawa. Nah, tapi Akademi Okupasi Terapi Surakarta ini baru diresmikan sama WFOT sebagai sekolah okupasi terapi itu pada tahun 2000. WFOT itu apa sih? WFOT adalah World Federation Occupational Therapy. Nah, saat ini Akademi Okupasi Terapi Surakarta itu berada di bawah Kementerian Kesehatan dan bergabung dengan Politeknik Surakarta yang ada di Solo. Nah, di sisi lain, pada tahun yang sama, yaitu tahun 1997, di Jakarta didirikan program studi okupasi terapi, yaitu lebih tepatnya di Universitas Indonesia. Sampai dengan tahun 2020, jumlah okupasi terapi di Indonesia mencapai 2.000 orang dan tersebar di berbagai layanan kesehatan yang ada di rumah sakit, klinik, sekolah, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah menonton video kami. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau misalkan punya pertanyaan dan punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komen. Dan jangan lupa share biar video ini gak menjadi